Puja. Halo teman film pecinta India lawas, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Talas. Film yang dirilis pada tahun 2003 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Akshay Kumar, Kareena Kapoor, Pooja Batra, Rakesh Guljar, Dalit Kahil, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah sebuah keluarga yang menjadi korban dieksploitasi oleh sekelompok mafia. Ayahnya tewas dipenggal dan ibunya depresi karena anak perempuannya diculik. Mau tak mau, anak laki-laki itu harus berjuang menyembuhkan ibunya dan mencari tahu keberadaan adik perempuannya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh suasana di sebuah penjara. Di sana ada seorang tahanan yang bernama Babu. Komisaris memanggilnya dan berkata jika dia akan membebaskan Babu. Komisaris menjelaskan, meskipun Babu bersalah karena menyembunyikan kejahatan para mafia, namun kepolisian membebaskannya dengan syarat khusus. Singkat cerita, Babu kembali ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya yang bernama Purnima. Diketahui jika mereka memiliki seorang putra yang bernama Arjun dan seorang putri bernama Pooja. Babu merasa heran melihat keadaan keluarganya yang memprihatinkan. Purnima menjelaskan jika pengorbanan Babu untuk menutupi kejahatan para mafia malah membuat keluarganya menjadi sengsara. Padahal awalnya mereka menjanjikan kehidupan yang layak untuk keluarga Babu. Babu merasa tertipu dan marah besar. Babu berkata jika dia akan membalas perlakuan para mafia yang telah menelantarkan keluarganya. Setelah itu, Babu menjadi mata-mata untuk kepolisian. Dia membantu komisaris menemukan salah satu bisnis senjata ilegal. Namun, Babu tertangkap dan dia disekap oleh gegedug mafia bernama Chote bersama rekannya yaitu Sarma dan juga Rajo. Di sana Chote marah dan menuduh Babu sebagai pengkhianat. Chote pun mengancam akan menghukum Babu dengan caranya sendiri. Saat Babu disekap, Arjunlah yang menjadi tulang punggung keluarga. Dia berusaha menghidupi ibu dan adiknya meskipun dengan sebuah roti. Suatu ketika, Pooja akan memakaikan gelang raki kepada Arjun. Namun Arjun menolaknya dengan alasan jika dia belum punya sesuatu untuk diberikan kepada Pooja. Arjun pun pergi. Dia berkata jika dia akan segera kembali. Ternyata Arjun mencari uang dengan menjadi tukang semir sepatu. Saat di jalan, dia tak sengaja tersiram genangan air. Arjun melirik ke arah mobil itu dan di sana ada Chote. Ternyata Chote membawa Babu ke rumahnya. Chote berkata jika dia akan menghukum Babu di depan keluarganya. Tak lama kemudian, Purnima datang dan menghentikan Chote. Purnima meminta ampun dan memohon agar suaminya dibebaskan. Chote berkata jika dia akan membebaskan Babu, namun dengan syarat jika Pooja harus ikut bersama mereka. Babu berontak dan melawan Chote. Namun tak diduga, Chote menebas dan memenggal kepala Babu hingga tewas. Setelah itu, Chote membawa Pooja. Chote berkata jika Pooja akan dibesarkan olehnya dan setelah Pooja dewasa, dia akan menjualnya. Purnima syok melihat suaminya tewas, ditambah dia tertekan ketika melihat Pooja diculik. Di sisi lain, Arjun melihat mobil yang dinaiki oleh Chote, namun dia melihat Pooja di dalamnya. Arjun berusaha mengejar Pooja, namun dia tak bisa menyelamatkannya. Arjun bergegas pulang dan melihat warga sudah berkumpul di depan rumahnya. Arjun berusaha menemui ibunya, namun terlihat jika Purnima syok berat dan mengalami depresi. Purnima berontak dan tak bisa mengenali Arjun. Purnima hanya menggendong boneka milik Pooja dan menganggapnya sebagai putrinya. Kini Arjun hanya sebatang kara. Komisaris pun berusaha menenangkannya. Dia berkata jika Chote dan anteknya telah menghilang dari Mumbai.
Dia khawatir jika mereka telah pergi keluar kota. Komisaris pun berpesan jika Arjun kini hanya perlu menjaga ibunya yang telah hancur karena kejadian memilukan ini. Arjun berkata jika dia tak akan membiarkan ibunya seperti ini terus. Arjun berjanji kalau dia akan menemukan Pooja dan membawanya pulang. 10 tahun pun berlalu. Kini Arjun tumbuh menjadi pria dewasa yang gagah. Suatu ketika, dia berhasil menghentikan sebuah truk yang membawa senjata ilegal, lalu melaporkannya kepada komisaris. Ternyata, Arjun bekerja di bawah perintah komisaris, menjadi mata-mata polisi. Setelah itu, Arjun menemui ibunya yang kini dirawat di rumah sakit jiwa. Purnima masih saja bertanya-tanya keberadaan Pooja. Purnima terus berteriak agar Arjun menyelamatkan Pooja sebelum dijual oleh Chote. Komisaris memberitahu Arjun bahwa dia menemukan petunjuk yang mungkin bisa membawanya ke Pooja. Dia mendapat kabar kalau setelah Chote and the Gang membunuh ayah Arjun, mereka melarikan diri ke Ghaziabad. Namun, Chote dan Rajo terbunuh dalam pengejaran polisi dan tersisa Sarma. Kini, Sarmalah yang mengambil alih geng, dan sejak itu tak ada kabar lagi tentang dia. Namun baru-baru ini komisaris mengetahui tentang Seti, seorang penyelundup senjata terkenal yang pernah menjadi supir Chote. Komisaris memberikan tanggung jawab ini kepada Arjun dengan alasan jika dia tak bisa bertindak lebih kejam karena kepolisian memiliki batasan hukum. Arjun langsung mencari tahu keberadaan Seti dan menggerebeknya. Arjun menghajar Seti dan menangkapnya. Dia bertanya di mana saudara perempuannya yang dulu diculik Chote. Seti pun mengatakan bahwa Sarmalah yang tahu tentang keberadaan Pooja. Seti pun menjelaskan jika hari ini Sarma akan tiba di Mumbai bersama anak gadisnya. Setelah memberikan informasi, Seti mencoba menembak Arjun. Namun dari belakang, dia ditembak komisaris. Arjun dan komisaris tiba di ruang kontrol CCTV. Komisaris berkata jika semua aktivitas bisa terekam jelas di sana. Tiba-tiba, mereka melihat Sarma datang dari penerbangan dan dia membawa seorang gadis bernama Tina yang Arjun yakini adalah anak Sarma. Arjun berkata jika tujuan pertamanya adalah menculik anak Sarma. Keesokan harinya, Arjun mengendap-endap masuk ke kediaman Sarma. Tujuan Arjun adalah menemui Tina. Namun di sana, Arjun mendengar kabar bahwa Tina akan pergi berlibur ke Rajasthan. Tanpa basa-basi, Arjun pun langsung menyusul Tina. Dia masuk ke dalam kereta yang membawa Tina. Arjun berusaha mencari keberadaan Tina dan melihat Tina diseret oleh dua orang pria. Arjun berniat mencari muka dengan menghajar dua pria itu, yang padahal mereka adalah pengawal Tina. Ternyata, Tina tak pergi sendirian. Ada beberapa pengawal dan orang-orang kepercayaannya untuk menemaninya berlibur. Singkat cerita, rombongan Tina tiba di destinasi pertama. Arjun masih berusaha membuntuti Tina dan mencari cara agar bisa menculiknya. Arjun melihat Tina berjalan sendirian dan berusaha membiusnya, namun ternyata itu jebakan. Tina mengetahui niat buruk Arjun untuk mencelakainya. Setelah itu, Tina berjalan-jalan di sekitar kuil. Dia tertarik dengan ladu yang dijual di sana. Rekannya berkata, jika ladu itu bisa membuat siapapun yang memakannya mabuk dan berhalusinasi. Tina pun membeli banyak ladu itu untuk diberikan kepada seluruh penumpang kereta. Mereka kembali ke kereta dan melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa lama, Arjun merasa ada yang janggal ketika melihat rambu berhenti. Namun kereta itu tetap melaju kencang. Saat Arjun mengecek ke dalam, dia melihat semua orang bertingkah seperti orang gila. Arjun bertemu masinis dan ditawari ladu yang dibelikan oleh Tina. Arjun panik dan segera menuju tempat masinis. Ternyata, masinis tak sadarkan diri setelah memakan ladu yang dibagikan oleh Tina. Kala itu, Arjun melihat ada sebuah bis yang terjebak di tengah rel. Dia berusaha mengendalikan kereta dan membuatnya berhenti. Setelah itu, Arjun memarahi Tina dan menyalahkannya karena telah bertindak gegabah. Tina pun merasa bersalah dan hanya bisa terdiam. Malam harinya, mereka tiba di destinasi kedua, yaitu sebuah tempat di gurun pasir. Saat Tina sedang berjalan sendirian, dia dihadang oleh beberapa orang. Tina hendak diperkaos, namun Arjun tiba dan menyelamatkannya. Arjun menghajar mereka dan membawa Tina ke tempat yang aman. Namun ternyata badai pasir menerjang dan mereka harus berlindung di dekat sebuah unta.
Arjun mengalami luka karena kejadian itu. Tina pun mulai luluh dan tertarik kepada Arjun. Tina berkata, jika nanti dia kembali ke Delhi, maka dia akan mempertemukan Arjun dengan ayahnya. Tina menjelaskan, jika dalam beberapa hari ke depan ayahnya akan segera tiba di Delhi. Mendengar itu, Arjun merasa heran. Dia pun bertanya, bukankah Tina datang ke Delhi bersama ayahnya? Tina pun menjawab, jika itu bukanlah ayahnya, melainkan pamannya yang bernama Sarma. Arjun pun terkejut dan menyadari jika dia salah sasaran karena mengira kalau Tina adalah putri Sarma. Keesokan harinya, saat Tina terbangun, dia tak bisa menemukan Arjun di seluruh kereta. Tina berusaha menanyakan keberadaan Arjun, namun tak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaannya. Tina kembali ke benteng dan mencari Arjun, namun usahanya sia-sia. Tina merasa putus asa dan merasa patah hati karena Arjun meninggalkannya tanpa pamit. Ternyata Arjun kembali ke Delhi dan membuntuti Sarma. Dia mengejar mobil yang ditumpangi Sarma, namun Sarma berhasil kabur. Arjun terus mengejar dan berhasil menangkapnya. Kemudian dia menginterogasinya. Arjun langsung menanyakan keberadaan adiknya. Namun Sarma berkata jika dia tak tahu mengenai Puja, karena Rajulah yang mengetahui semuanya. Sarma mengatakan bahwa Rajo masih hidup dan mengetahui keberadaan saudara perempuannya. Sarma menjelaskan jika saat ini Rajo akan pergi ke Afrika bersama putrinya yaitu Tina. Arjun tak bisa membendung kemarahannya. Dia pun menjatuhkan Sarma dari atap gedung hingga tewas. Arjun kembali ke ruang kendali polisi. Komisaris menunjukkan rekaman kamera yang membuktikan bahwa Rajo masih hidup. Komisaris berkata jika Arjun harus menyusul Rajo ke Afrika. Komisaris menjelaskan jika di sana Arjun akan bertemu dengan seorang mantan polisi bernama Sardar yang akan membantu Arjun menyelesaikan misinya. Tak menunggu lama, Arjun melakukan perjalanan ke Afrika Selatan dan bertemu Sardar. Arjun memberitahunya bahwa dia datang untuk menemukan Rajo. Sardar berkata jika dia mengetahui sebuah klub yang di dalamnya berisi para mafia gelap. Singkat cerita, Arjun tiba di klub. Pandangannya tertuju pada seorang penari bernama Kamini. Saat itu, Kamini digoda oleh seorang pria bernama Junior. Arjun terus menatap Junior yang membuatnya tak nyaman. Junior menghampiri Arjun dan menantangnya berkelahi. Namun, Junior kalah di tangan Arjun. Junior berkata jika dia adalah adik Black John dan dia akan mengadukan Arjun kepada kakaknya. Arjun mendekati Kamini dan Kamini pun mulai tertarik kepadanya. Akhirnya mereka menjadi dekat dan suatu malam Kamini mengajak Arjun mendatangi sebuah klub elit. Kamini mengenalkannya kepada Black John, seorang gegedug mafia yang lumayan berpengaruh. Ternyata Rajo ada di sana dan Kamini mengenalinya. Kamini menceritakan jika selama ini Black John dan Rajo adalah musuh bebuyutan. Namun malam ini mereka memutuskan untuk bekerja sama dalam suatu bisnis ilegal. Kamini pun mengajak Arjun untuk berbincang bersama Rajo dan saat itu Tina muncul. Dia terkejut ketika melihat Arjun telah memiliki wanita lain. Tina terbakar cemburu dan sangat marah kepada Arjun. Namun Arjun bersikap seolah-olah tak mengenali Tina. Keesokan harinya Arjun menemui Sardar. Arjun menjelaskan jika dia telah berhasil menemukan Rajo berkat kedekatannya dengan Kamini. Arjun menyatakan jika tujuannya adalah mendapatkan kepercayaan Rajo. Sardar berkata kalau Arjun akan sulit mendekati Rajo, apalagi saat ini Rajo telah bekerja sama dengan Black John. Arjun lalu menemukan ide jika dia harus bisa memecah kembali ikatan antara Rajo dan Black John. Namun sebelum itu, Arjun membutuhkan semua data tentang kedua mafia itu, dan Sardar mau membantunya. Suatu malam, Arjun mendatangi tempat biliar dan mengejek Junior. Arjun menyebut Junior seperti anak monyet. Hal itu membuat Junior marah dan mengejar Arjun. Dia menggiring Junior ke tempat di mana Rajo berada. Junior yang siap dengan senjatanya berniat menembak Arjun. Namun Arjun berlari ke arah Rajo dan tembakan itu mengenainya. Rencana Arjun berhasil dan menyudutkan Junior sebagai musuh Rajo. Junior ditembak mati oleh antek Rajo dan Arjun diberikan penghargaan oleh Rajo karena telah menyelamatkannya. Rajo membawa Arjun ke rumahnya, namun Tina terlihat sangat membenci Arjun.
Rajo bertanya, hadiah apa yang Arjun inginkan? Arjun menjawab jika dia hanya membutuhkan sebuah pekerjaan. Setelah itu, Rajo pun memberikan sebuah pekerjaan kepada Arjun untuk menjadi anteknya. मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? Sementara itu, Black John menyalahkan Rajo sebagai pelaku pembunuhan adiknya. Black John menyangka jika Rajo telah menjadi pengkhianat dan ingin memulai permusuhan dengannya. Tiba-tiba, Kamini mendatangi Black John. Kamini berkata jika dia akan membantu Black John untuk membalaskan kematian Junior. Kamini beralasan jika dia membantu Black John hanya demi uang yang akan dia dapatkan. Dia berkata jika saat ini pacarnya yaitu Arjun telah menjadi anak buah Rajo dan dia bisa saja mengajak Arjun bekerja sama untuk membantunya. Setelah itu Kamini mendatangkan Arjun kepada Black John. Arjun berkata jika dia berniat untuk membantunya. Arjun menjelaskan strategi yang harus dijalankan oleh Black John ketika bertemu dengan Rajo. Arjun berkata jika dalam pertemuan antar kedua geng tak boleh ada yang membawa senjata apapun dan yang membawa senjata hanyalah dirinya saja. Hal ini dengan maksud agar dia bisa menyerahkan senjata itu kepada Black John sehingga dia bisa menembak Rajo hingga tewas. Singkat cerita, pertemuan pun digelar. Mereka mengadakan diskusi di atas sebuah kapal. Arjun tiba dan mengeluarkan senjata lalu menyodorkannya kepada Black John. Namun ternyata semua itu hanyalah prank. Arjun malah menyerahkan senjata itu kepada Rajo, sehingga Black John tewas ditembak oleh Rajo. Kepintaran Arjun semakin membuat Rajo terpukau. Rajo berkata jika dia siap mati untuk Arjun. Malam harinya Rajo menggelar pesta untuk kemenangannya. Rajo tiba bersama Kamini. Tak lama kemudian, sekretaris Tina menghampiri Arjun dan berkata jika Rajo telah memanggil Arjun ke kamarnya. Namun ternyata itu hanya akal-akalan Tina. Di sana Tina terlihat depresi dan memastikan cintanya kepada Arjun. Tina mengakui jika dirinya cemburu melihat Arjun bersama dengan wanita lain. Arjun berkata jika dia akan menceritakan semuanya kepada Tina. Namun, Tina harus menemuinya esok hari di sebuah benteng. Tina berharap banyak kepada Arjun dan terus berkata jika dia sangat mencintainya. I love you, Arjun. I love you. Hal itu diketahui oleh Kamini dan dia pun syok berat. Kamini depresi dan kehilangan akal. Dia mencoba memberitahu Rajo jika Arjun adalah seorang pengkhianat karena selama ini Arjun datang hanya untuk mendapatkan Tina. Bahkan Kamini membocorkan tujuan Arjun datang ke Afrika hanya untuk mendapatkan kepercayaan Rajo. Arjun tiba di rumah dan Kamini tak bisa mengontrol emosinya. Kamini memberitahu jika dia sudah mengetahui bahwa Arjun dan Tina saling jatuh cinta. Arjun berteriak dan berkata jika dia tak mencintai Tina ataupun Kamini. Arjun lalu menceritakan kisahnya kepada Kamini yang membuat Kamini syok. Kamini meminta maaf kepada Arjun karena dia salah menyangka, sedangkan dia sudah mengadukannya kepada Rajo. Tak lama kemudian, anak buah Rajo menyerang rumah Kamini. Mereka pun melarikan diri. Namun, Kamini menjadikan dirinya sebagai tameng demi melindungi Arjun. Sardar tiba dan membawa mereka pergi. Namun sayang, Kamini mendapat tembakan bertubi-tubi yang membuatnya tewas seketika. Sementara itu, Rajo menasehati Tina agar menjauhi Arjun. Namun Tina tak mau karena dia sangat mencintai Arjun. Rajo lalu memperlihatkan sebuah berita mengenai pembunuhan Kamini yang diduga tewas dibunuh oleh Arjun. Rajo meyakinkan Tina jika Arjun memanfaatkan Kamini untuk bisa menjebak Tina. Rajo berkata jika Arjun hanya mengincar harta yang dimiliki olehnya. Keesokan harinya Arjun mendapat kabar jika Tina akan pergi ke Amerika. Dia beserta Sardar mendatangi bandara dan melakukan strategi untuk bisa menculik Tina. Arjun menyamar dan berhasil membawa Tina ke sebuah tempat. Sementara itu, Rajo mengutus anak buahnya untuk mencari keberadaan Tina dan menangkap Arjun. Rajo ingin tahu siapa saja orang yang telah membantu Arjun. Tiba-tiba, anak buahnya datang dengan membawa Sardar. Di sana, Rajo mendesak Sardar untuk mengatakan kemana Arjun membawa Tina. Namun, Sardar bungkam dan tak mau mengatakan apapun kepada Rajo. Hal ini membuat Rajo murka, lalu menembak Sardar hingga tewas. Cerita kembali kepada Arjun dan juga Tina. Di sana, Tina
berteriak meminta tolong. Tiba-tiba orang kepercayaan Tina bernama Pandai datang. Dia mengungkapkan jika Sardar memberitahukan keberadaan Arjun kepadanya. Dia memberikan kabar kalau Sardar telah tewas ditembak oleh Rajo. Tina mengelak dan tak percaya jika ayahnya membunuh seseorang. Arjun kesal dan mengungkapkan kepada Tina tentang siapa Rajo sebenarnya. Arjun membongkar habis kejahatan Rajo terhadap keluarganya dan juga kematian Kamini serta Sardar yang diakibatkan oleh Rajo. Arjun pun membongkar bisnis ilegal Rajo, dari gembong senjata hingga menjual gadis-gadis untuk dijadikan pelacur, termasuk adiknya. Arjun menceritakan mengenai kondisi ibunya yang depresi karena ulah Rajo. Tina mencoba percaya dan dia bertekad untuk membantu Arjun dalam misinya. Tina kembali ke rumah dan menginterogasi Rajo. Tina mendesak Rajo untuk mengatakan keberadaan Puja. Tak disangka, Rajo menyadari kesalahannya dan meminta Tina untuk membawa Arjun kepadanya. Arjun datang dan Rajo berkata jika malam ini Puja akan dibawa pergi untuk dijual. Sebelum dia dapat mengungkap keberadaan Puja, dia ditembak oleh Rocky dan tewas di pelukan Tina. Tina menyuruh Arjun untuk mengikuti Rocky karena mungkin dia mengetahui keberadaan Puja. Arjun mendatangi kediaman Rocky dan melenyapkan para penjaga yang ada di sana. Arjun menemukan Rocky dan mereka pun bertarung mengadu kekuatan. Arjun berhasil menganiaya Rocky, namun tiba-tiba kejutan terjadi. Arjun dikelilingi oleh banyak orang yang selama tadi menyaksikan pertarungannya bersama Rocky. Tak disangka, ternyata Chote ada di sana dan dia masih hidup. Chote berkata kalau dia akan memenuhi janjinya kepada ayah Arjun jika dia akan menjual Puja esok hari. Chote menambahkan jika Arjun akan melihat adiknya terjual. Arjun berontak, namun dia tak berdaya karena banyaknya antek Chote. Mereka menghajar Arjun habis-habisan hingga dia sekarat. Saat tersadar, tubuh Arjun sudah terikat dan dihadapkan oleh suasana di tempat jual beli para gadis. Arjun berusaha menyadarkan dirinya dan mencari keberadaan Puja. Dengan bantuan Tina, Arjun pun melihat sosok Puja yang kini telah tumbuh dewasa. Terlihat jika Puja akan dibawa oleh beberapa pria hidung belang. Arjun yang melihatnya tak terima. Dia berontak dan berhasil melepaskan ikatannya. Puja, very bad. Arjun menghampiri Puja, namun Chote menyuruh anak buahnya untuk menembaki Arjun. Pandai ada di sana dan berada pada pihak Arjun. Arjun meraih senjata dan berhasil menyandra Chote. Arjun berkata, jika dia telah masuk ke dalam perangkap Chote, maka dia harus tahu jalan keluarnya. Arjun menjelaskan jika dia akan pergi dan membawa pulang Puja, karena itulah tujuan Arjun satu-satunya. Arjun menyuruh Pandai untuk membawa Tina pergi, dan dia memakai Chote untuk bisa lari membawa Puja. Arjun membawa Puja dengan menaiki sepeda motor dan membuat strategi untuk melenyapkan satu persatu antek Chote. Arjun membawa Puja ke sebuah bangunan, dan Rocky terus mengejarnya. Arjun menangkap Rocky dan menggantungnya hingga tewas. Setelah itu, Arjun membawa Puja pergi, namun Chote menembakinya dari helikopter. Arjun tertembak dan Chote menghampirinya. Chote melihat Arjun sekarat, lalu menyeret Puja untuk ikut bersamanya. Teriakan Puja membuat Arjun kembali teringat saat pertama kali Puja diculik. Arjun bangkit dan menyerang Chote. Arjun menghajarnya dan mengarahkan tubuh Chote ke baling-baling helikopter, sehingga Chote tewas dengan tragis. Setelah itu, Arjun membawa Puja kembali ke India dan mempertemukannya dengan ibunya. Terlihat jika Purnima sangat bahagia karena bisa bertemu dengan Puja. Dan ternyata Tina menyusul Arjun bersama Pandai. Setelah itu, mereka pun hidup bahagia selamanya. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Talas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.